Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Karena saya penyuka channel kriminal, terutama suara asli manusia, saya mau info sedikit tentang Mabar Kriminal yang sering saya tonton. Bukan hanya karena pembawaannya yang asik, tetapi cara penyajian kisah yang runut serta detail membuat Mabar Kriminal cocok dijadikan teman di saat kita beraktivitas atau saat sedang bersantai. Buat penggemar true crime, jangan lupa mampir dan pantengin videonya. Bagi yang ikhlas, boleh banget di-subscribe biar kalian jadi orang pertama yang tahu saat channel Mabar Kriminal upload video baru. Pada akhir 2017, sepasang kekasih yang telah berjanji sehidup semati saat itu telah mengambil keputusan yang salah untuk menghabiskan hari penutup tahun. Mereka tidak pernah menduga bahwa janji tersebut akan benar-benar terjadi, dan apa yang terjadi akan selalu dikenang oleh semua orang karena sejak hari itu keduanya menghilang begitu saja. Carla merupakan anak sulung dari 5 bersaudara yang dibesarkan di Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Dia tumbuh menjadi sosok yang penuh kasih dan selalu siap membantu. Namun hidupnya berubah pada Agustus 2003 ketika sang ayah meninggal dalam sebuah kecelakaan. Demi melanjutkan hidup, keluarga mereka pun pindah ke kota La Paz. Di sana Carla memikul tanggung jawab besar dan bekerja keras menjadi tulang punggung. Dia juga melindungi ibunya yang saat itu sedang berjuang melewati masa-masa sulit. Namun di waktu luangnya, Carla sering menghabiskan waktu bersama teman-teman dengan hangout atau bernyanyi karaoke. Pada satu waktu dalam sebuah pesta, dia bertemu seorang pemuda bernama Jesus yang ternyata merupakan teman sekolahnya di Pedro Poveda. Sejak awal percakapan, keduanya merasa cocok karena memiliki banyak kesamaan. Dan sejak saat itu, mereka pun menjadi sangat dekat. Jesus sendiri merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara, dan ayahnya juga telah meninggal di tahun yang sama seperti ayah Carla. Meskipun bukan anak tertua, tetapi karena satu-satunya anak laki-laki, sehingga dia pun tumbuh menjadi sosok yang mengambil peran ayah dalam keluarganya. Bahkan di saat salah satu saudarinya menikah, Jesuslah yang mengantarnya ke altar, dan Jesus yang sangat rajin, di waktu luangnya akan bekerja membantu ibunya dalam menjalankan usaha bordir milik keluarga. Saat kuliah, Jesus memilih jurusan ekonomi di Universitas Mayor San Andres dan saat itu sedang menyusun tesis. Sedangkan Carla mengambil jurusan akuntansi dan setelahnya bekerja di sebuah perusahaan. Dan di tahun 2017 setelah berpacaran selama 10 tahun, di saat keduanya sama-sama berusia 25 tahun, mereka pun memutuskan untuk segera menikah. Di malam menjelang tahun baru 2018, saat itu mereka sedang bersiap-siap menyambut acara tahun baru. Jesus pun memberitahu ibunya bahwa dia dan Carla berencana untuk menikah di awal tahun. Dan setelah acara selesai, Jesus mengajak sang kekasih untuk merayakan malam pergantian tahun bersama dengan beberapa teman lainnya. Sekitar jam 2 dini hari, mereka tiba di sebuah klub yang bernama Planta Baja. Tempat tersebut juga merupakan tempat grup band milik temannya yang bernama Buena Onda akan segera tampil. Di malam itu semuanya bersenang-senang, yang bahkan pada jam 4 pagi, Carla sempat memposting di Facebook yang memperlihatkan foto dirinya bersama dengan Jesus. Tidak lama setelahnya, mereka mengirim pesan pada keluarga masing-masing dan memberitahu akan segera pulang. Setelah mengirim pesan dan mengucapkan selamat tahun baru pada keluarganya, Jesus juga mengirim pesan pada keluarga Carla. Melalui ponsel milik abang ipar Carla, Jesus mengatakan bahwa dia sangat mencintai mereka. Dan itulah pesan terakhir yang dikirim keduanya, karena sejak saat itu mereka tidak pernah kembali pulang. Ketika hingga jam 7 pagi keduanya masih belum kembali, kedua keluarganya mulai merasa khawatir. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa keduanya mungkin saja bersama-sama,
namun saat dihubungi ponsel mereka dalam kondisi tidak aktif. Dan sepanjang pagi, mereka pun berusaha untuk mencari keberadaan pasangan ini dengan menghubungi semua orang, termasuk salah seorang dari anggota band Buena Onda. Namun menurut pria itu, saat mereka selesai tampil dan meninggalkan klub, Jesus dan Carla masih berada di sana. Untuk mencari tahu, mereka pun segera mendatangi klub tersebut. Namun karena di pagi itu klub masih tutup, sehingga mereka hanya bertemu dengan pemilik klub dan staf kebersihan yang mengatakan bahwa keduanya telah meninggalkan klub dengan menaiki taksi. Namun saat mereka meminta rekaman CCTV, sang pemilik klub menolak permintaan tersebut. Karena hilangnya pasangan ini belum selama 2 kali 24 jam, sehingga saat itu pihak keluarga tidak bisa membuat laporan orang hilang. Dan untuk sementara waktu, mereka pun mencoba mendapat bantuan dengan memposting berita orang hilang di media sosial dan berharap ada orang yang pernah melihat keduanya. Keesokan harinya ketika mendatangi kampus Jesus, mereka mendapat info bahwa sang putra tidak masuk kuliah. Sedangkan Carla diketahui juga tidak masuk kerja. Hal ini semakin memperkuat dugaan mereka bahwa telah terjadi sesuatu yang buruk. Dan di hari yang sama, karena telah memasuki 48 jam, mereka pun segera melapor pada polisi yang di malam itu juga melakukan penyidikan ke klub tersebut. Yang di saat inilah mereka mengetahui bahwa klub Lantabaha yang belum lama beroperasi ternyata telah memiliki reputasi buruk. Yang dalam waktu beberapa bulan, pihak berwenang telah dipanggil ke sana sebanyak 7 kali. Pada Februari 2017, seorang gadis berusia 18 tahun diduga telah diculik, dieksploitasi, dan disekap selama 3 hari oleh salah seorang staf. Klub tersebut juga tercatat melanggar berbagai aturan keselamatan dan juga keamanan, yang setelah serangkaian pelanggaran tersebut, izin operasinya dicabut pada akhir November. Namun karena tidak mematuhi hukum, mereka masih tetap beroperasi. Dan ketika pihak berwenang memeriksa kamera CCTV, mereka menemukan bahwa kamera tersebut hanya merupakan hiasan dan juga tidak berfungsi. Sehingga pada saat itu, tidak ada bukti yang bisa membantu penyidikan. Dengan reputasi klub yang mencurigakan, pada 4 Januari polisi pun menggerebek tempat tersebut dan menangkap beberapa orang staf termasuk pemiliknya. Yang dalam penggeledahan, mereka menemukan noda darah di bagian dalam kursi. Namun setelah dilakukan tes, noda tersebut bukanlah milik Carla ataupun Jesus. Di saat bersamaan, polisi yang melakukan pencarian di luar klub saat itu berhasil mendapatkan rekaman CCTV yang berasal dari gedung yang berada di sekitaran klub tersebut. Di sana sekitar jam 8 pagi, tampak pasangan itu menaiki sebuah taksi. Namun mereka tidak hanya berdua, melainkan ditemani 5 orang yang ikut bersama mereka, yang sebagian lainnya menaiki mobil yang berbeda. Tetapi sayangnya, karena di sepanjang jalan tidak terdapat CCTV, sehingga setelah meninggalkan klub tersebut, mereka semua seolah menghilang tanpa jejak. Keesokan harinya bersama dengan anjing pelacak, polisi melakukan pencarian besar-besaran di sekitar tebing yang berada di wilayah itu. Mereka juga menghubungi pihak bank untuk melacak aktivitas di rekening Jesus dan juga Carla, tetapi tidak ditemukan adanya transaksi mencurigakan. Selain itu, polisi juga meminta bantuan pada provider ponsel milik keduanya, tetapi lagi-lagi tidak berhasil menemukan di mana lokasi pasangan tersebut. Walaupun menduga bahwa kemungkinan seseorang telah melepaskan SIM card dari ponsel keduanya, namun selama berhari-hari ke depan, kedua keluarga masih terus-terusan mencoba untuk menelpon dan berharap akan mendapatkan jawaban. Dan setelah 10 hari tanpa kabar, kali ini keluarga Jesus sangat kaget ketika panggilan tersebut tiba-tiba tersambung. Walaupun tidak ada yang menjawabnya, namun polisi berhasil melacak di mana lokasinya yang berjarak sekitar 3 jam berkendara dari rumah Jesus. Dalam pencarian, polisi menemukan bahwa SIM card Jesus telah diaktifkan dari ponsel milik seorang wanita yang bernama Jocelyn. Yang saat ditanyai, wanita itu mengakui bahwa dia membeli SIM card tersebut dari seseorang untuk diberikan pada adik sepupunya yang baru tiba dari Spanyol. Sedangkan SIM card milik Carla
ditemukan berada di tangan dua orang wanita yang bernama Graciela dan Olga. Keduanya mengaku mendapatkan SIM card tersebut dari dua orang pria bernama Johnny dan Agustin. Kedua pria itu dikenal merupakan bagian dari sindikat yang sering melakukan jual beli barang curian. Dan saat ditemui, Johnny mengaku bahwa dia membeli ponsel tersebut dari orang lain di tanggal 3 Januari, yang sayangnya dia tidak mengenal siapa orang itu. Seminggu kemudian, saat seseorang menyalakan ponsel Jesus, polisi berhasil menemukan lokasi ponsel tersebut yang saat itu berada di tangan seorang pria bernama Israel. Israel sendiri tinggal di daerah yang dikenal merupakan area berbahaya, dan pria itu memiliki reputasi buruk di lingkungan tersebut. Menurut warga sekitar, Israel dan keluarganya sering mengadakan pesta minum-minum, yang di saat mabuk, dia dan adiknya selalu membuat keributan dengan bertindak brutal serta memukul siapapun yang ada di sekitarnya. Agar tidak ada yang melaporkan keributan tersebut pada polisi, Israel akan mengancam para tetangga, yang hal ini biasanya membuat situasi makin tidak terkendali. Saat ditemui, Israel mengaku bahwa di hari kejadian, dia berada di klub Lantabaha bersama dengan keluarganya, yang diantaranya adalah pacarnya Estefania, adik dan iparnya bernama Micaela dan Renzo, serta adik laki-lakinya yang bernama Elliot. Namun saat ditanyai tentang keberadaan Jesus dan Maria, dia mengaku tidak pernah melihat pasangan ini. Namun ketika polisi menunjukkan rekaman CCTV saat mereka sedang menaiki taksi yang sama dengan pasangan itu, seketika dia merubah pernyataan. Setelah melakukan interogasi panjang, Israel mengakui bahwa mereka bertemu dengan pasangan itu. Mereka minum bersama-sama yang dilanjutkan dengan mengundang mereka untuk melanjutkan pesta di rumahnya. Tetapi dia bersikeras jika di hari itu tidak terjadi apa-apa ataupun hal buruk lainnya. Namun saat polisi menanyai semua anggota keluarga yang bersama Israel di malam itu, seolah-olah semua telah diatur, mereka juga memberikan pengakuan yang sama. Merasa ada yang janggal, polisi pun memutuskan untuk mengawasi keluarga tersebut, yang pada satu waktu mereka memperhatikan bahwa Micaela seringkali mendatangi sebuah bangunan berbentuk kubah yang berada di mulut sungai Orkojawira yang terletak di area Villa Fatima. Setelah mengintai beberapa waktu, pada 19 Januari polisi pun melakukan pencarian di sepanjang sungai tersebut. Dan saat memeriksa ke dalam bangunan, mereka menemukan dua buah karung goni yang berisi jasad Jesus dan Maria, yang keduanya dalam kondisi tangan serta kaki terikat. Berdasarkan hasil otopsi, forensik menyatakan jika penyebab kematian akibat luka tumpul di bagian kepala. Carla juga dicekik menggunakan ikat pinggang, sedangkan Jesus dicekik dengan menggunakan kawat. Selain itu juga terdapat banyak luka di sekujur tubuh, yang menandakan jika keduanya mengalami siksaan sebelum kematiannya. Pada tubuh Carla ditemukan DNA pribadi yang berasal dari 3 pria. Walaupun penyebab kematian mereka sama, namun waktu kematian keduanya berbeda. Jesus diperkirakan tewas di antara tanggal 1 hingga tanggal 4, sedangkan Carla di antara tanggal 9 hingga 12. Yang menurut dugaan polisi, kemungkinan gadis itu telah mengalami penyiksaan dan diperkau selama berminggu-minggu sebelum akhirnya dibunuh. Ketika penemuan tersebut muncul di media, hal ini membuat publik sangat marah. Bahkan presiden yang saat itu menjabat juga ikut berkomentar melalui akun Twitter dan mengatakan bahwa kasus ini merupakan kejahatan yang sangat keji. Masih di hari yang sama, polisi pun segera menangkap Leon, Estefania, Micaela dan Renzo. Sedangkan Elliot berhasil melarikan diri ke Brazil bersama dengan kekasihnya yang bernama Priscilla. Namun 4 hari kemudian, Priscilla yang saat itu sedang hamil 7 bulan, tiba-tiba mendatangi konsulat Bolivia yang berada di Brazil. Wanita itu meminta bantuan agar dia bisa segera kembali ke Bolivia, yang berdasarkan pengakuannya, dia sama sekali tidak mengetahui tentang kejahatan Elliot. Saat mengajaknya ke Brazil, pria itu berbohong dengan mengatakan akan memulai karir di industri tekstil yang berada di daerah Sao Paulo. Namun tidak lama setelah mereka tiba di negara itu, Elliot pun berpamitan untuk pergi membeli sesuatu dan setelahnya tidak pernah kembali lagi. Menyadari jika dirinya telah ditinggalkan,
Priscilla yang kebingungan tentu saja tidak ingin tinggal sendirian di negara yang baginya sangat asing. Sehingga saat itu dia pun memutuskan untuk meminta bantuan pada pihak konsulat. Di saat bersamaan, Israel yang tidak bisa lagi mengelak, pada akhirnya mengakui kejahatan dan menuduh Elliot sebagai dalang utama. Selain itu, ibunya juga ditangkap karena diduga membantu menutupi kejahatan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Dan dengan tertangkapnya sang ibu, polisi pun segera menekan Elliot untuk menyerahkan diri. Selang 2 hari setelah sang kekasih mendatangi konsulat, polisi pun berhasil menangkap Elliot. Keberadaannya diketahui setelah dilacak melalui riwayat panggilan telepon. Saat itu dia tinggal bersama seorang warga Bolivia yang tinggal di Brazil, yang saat ditangkap penampilannya tampak sangat berbeda. Elliot sengaja membotaki rambutnya yang bertujuan untuk merubah tampilan agar tidak bisa dikenali. Ketika kembali ke Bolivia, hal pertama yang dilakukannya adalah merokok, dan dengan gaya sok kegantengan, dia berbohong dengan mengaku bahwa dirinya tidak ditangkap, melainkan menyerahkan diri secara sukarela. Bahkan dalam interogasi, Elliot membantah tuduhan Israel dan berbalik mengatakan jika sang abanglah yang menjadi dalang dalam kasus tersebut. Yang sebenarnya terjadi di hari itu ketika Jesus dan Carla tiba di klub sekitar jam 2 dini hari, tempat tersebut dalam keadaan penuh. Hanya di meja Israel lah yang memiliki 2 kursi kosong, sehingga mereka mendekati meja tersebut dan meminta izin untuk bergabung. Permintaan tersebut tentunya diterima oleh Israel, yang ternyata memiliki maksud tersembunyi. Dia dan keluarganya terbiasa hidup dengan cara mengemis, mencuri, dan melakukan kejahatan untuk bertahan hidup. Kali ini mereka melihat kesempatan yang lebih besar untuk segera merampok pasangan kekasih tersebut. Dan di saat itu, Elliot sendiri sudah menunjukkan rasa tertarik pada Carla, yang sepanjang malam dia terus memperhatikan gadis itu. Setelah berbasa-basi, mereka pun ikut ngobrol serta minum dengan pasangan ini, yang selama 1 jam, suasana mulai mencair dan terasa santai. Sekitar jam 7 pagi, ketika semua orang bersiap-siap untuk pulang, tiba-tiba Israel mengajak pasangan ini untuk melanjutkan pesta minum di rumahnya. Dan tanpa pikir panjang, keduanya pun setuju untuk ikut serta. Dengan menaiki taksi, sebelum tiba di rumah Israel, mereka pun mampir ke sebuah toko untuk membeli minuman. Dan sekitar jam 10 pagi saat berada di rumah pria itu, mereka pun melanjutkan minum-minum, sedangkan Carla yang lelah sudah tertidur. Sejam kemudian, Israel memutuskan untuk segera tidur. Namun suasana seketika berubah ketika Jesus yang tiba-tiba menyadari jika ponselnya telah hilang, saat itu memandang Elliot dengan tatapan curiga. Dia pun mendekati pria itu dan segera menghajarnya. Sedangkan Israel yang terbangun, alih-alih melerai pertengkaran, dia justru ikut menghajar pemuda itu. Melihat kejadian itu, Renzo pun berusaha untuk memisahkan ketiga pria tersebut. Namun suasana menjadi semakin kacau yang membuat Jesus babak belur. Hingga pada akhirnya, Israel pun menawarkan kesepakatan bahwa dia akan menghentikan perkelahian asalkan Jesus menyerahkan kartu ATM beserta dengan nomor PIN-nya. Karena merasa terpojok, Jesus pun menyerahkan apa yang mereka minta. Saat itu, dengan bersemangat Estefania dan Micaela segera mencatat nomor PIN tersebut dan bergegas pergi ke ATM untuk menarik uang, serta berpesan agar Israel tidak berbuat macam-macam pada pasangan itu. Tetapi sesaat setelah kedua wanita itu pergi, Israel melanggar janjinya dan kembali menyerang Jesus hingga jatuh pingsan. Setelah menyeret Jesus ke dalam salah satu kamar, ketiga pria itu mengikat dan memperkaos Carla secara bergantian. Namun karena di saat itu Carla terlalu mabuk, sehingga dia tidak sanggup untuk melawan. Dan setelahnya, gadis itu pun dibawa ke kamar tempat di mana Jesus berada. Tidak lama setelahnya, Estefania dan Micaela kembali untuk melapor bahwa mereka tidak bisa menarik uang karena Jesus telah memberikan nomor PIN yang salah. Hal ini membuat ketiga pria itu semakin murka dan kembali memperkaos Carla di depan Jesus. Jesus yang mencoba membantu seketika kembali dikeroyok, hingga akhirnya Elliot memukul kepalanya dengan menggunakan sebuah benda tumpul yang membuat Jesus tewas di tempat. Di tengah kekacauan, Carla pun mencoba kabur melalui jendela.
Tetapi usahanya gagal dan dia pun kembali ditangkap serta dipukul di bagian kepala hingga pingsan. Saat itu Estefania dan Michaela diperintahkan untuk membersihkan rumah, sedangkan Israel, Renzo dan Elliot saat itu segera menyusun rencana berikutnya. Karena menduga jika Carla telah tewas, mereka pun mengikat kedua leher korban menggunakan sabuk dan juga kawat. Setelahnya, mereka pun meninggalkan pasangan ini untuk makan siang di luar. Seolah tidak terjadi apa-apa, pada jam 7 malam mereka berkumpul di sauna Villa Fatima. Di sana mereka menjual SIM card milik kedua korban pada dua orang pembeli bernama Carla Maita dan kekasihnya Alex. Setelah mendapatkan uang, mereka pun kembali ke rumah. Yang setibanya di sana, mereka memasukkan tubuh korban ke dalam 2 karung goni yang juga diisi dengan lumut agar menjadi berat dan terendam dengan mudah. Pada tengah malam, mereka membawa kedua karung tersebut ke sungai. Namun alih-alih membuangnya, karung itu justru disembunyikan di salah satu ruangan di bangunan kubah tersebut. Dan di saat itu, mereka tidak mengetahui bahwa Carla yang masih hidup bisa bertahan di karung selama 7 hari sebelum akhirnya gadis itu meninggal. Dalam persidangan yang dilakukan pada 10 Januari 2019, pengadilan menghadirkan beberapa barang bukti, termasuk sabuk serta kawat yang digunakan untuk mencekik korban. Di sana terdapat DNA milik Elliot yang sepanjang persidangan selalu berusaha mengelak dan menuduh Israel. Namun dia tidak bisa lagi mengelak ketika pengadilan memastikan jika semua benda-benda tersebut merupakan miliknya. Elliot sendiri diketahui bekerja sebagai tukang bangunan yang tentunya sudah pasti memiliki barang-barang pertukangan. Dan 8 bulan kemudian, Israel, Renzo, dan Elliot divonis hukuman penjara selama 30 tahun tanpa adanya kesempatan bebas bersyarat. Sedangkan Estefania dan Michaela yang terlibat sebagai kaki tangan saat itu divonis masing-masing selama 2 tahun penjara. Setelah kejadian tersebut, banyak terjadi pro kontra di media sosial. Bahkan seorang menteri juga mengatakan jika kedua korban merupakan anak muda yang berdosa karena merayakan tahun baru dengan mabuk-mabukan. Selain itu mereka juga sangat ceroboh untuk minum bersama orang asing dan terlalu percaya diri untuk ikut pergi bersama mereka. Namun bagi banyak orang, apapun yang dilakukan kedua korban, mereka sangat tidak layak untuk diperlakukan dengan sesadis itu. Dan semua pelaku tentunya hanya mencari-cari alasan untuk pembenaran atas tindakan kejam mereka.